Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Aldi Irawan akan menjelaskan sedikit nih materi dari kelompok 5, yaitu strategi pembelajaran yang efektif. Yang A, model pembelajaran langsung. Pengertian pembelajaran langsung atau direct instruction. Model pembelajaran langsung atau direct instruction adalah salah satu pendekatan mengajar yang dirancang khusus untuk menunjang proses belajar siswa yang berkaitan dengan pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural yang terstruktur dengan baik, yang dapat diajarkan dengan pola kegiatan yang bertahap, selangkah demi selangkah, atau AREN, ya itulah seperti itu. Ciri-ciri model pembelajaran langsung. Ciri-ciri model pembelajaran langsung menurut Abdi dan Nur adalah sebagai berikut. Adanya tujuan pembelajaran dan pengaruh model pada siswa termasuk prosedur penilaian belajar. Kedua, sintaks atau pola keseluruhan dan alur kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, sistem pengolahan dan lingkungan belajar, model yang diperlukan agar kegiatan pembelajaran tertentu dapat berlangsung dengan berhasil. Dan yang ketiga, pasti ada keunggulan dan kelemahannya. Yang pertama kita bahas yaitu keunggulannya terlebih dahulu, yaitu model pembelajaran langsung atau direct instruction. Keunggulannya yaitu model pembelajaran langsung yang menekankan kegiatan mendengar, misalnya ceramah, dan mengamati, misalnya demonstrasi, dapat membantu siswa yang cocok belajar dengan cara-cara ini. Yang kedua, dengan model pembelajaran langsung, guru mengendalikan isi materi dan urutan informasi yang diterima oleh siswa sehingga dapat mempertahankan fokus mengenai apa yang harus dicapai oleh siswa. Adapun kelemahannya yaitu model pembelajaran langsung atau direct instruction sebagai berikut. Karena siswa hanya memiliki sedikit kesempatan untuk terlibat secara aktif, sulit bagi siswa untuk mengembangkan keterampilannya sosial dan interpersonal mereka. Yang selanjutnya, model pembelajaran langsung sangat bergantung pada gaya komunikasi guru. Komunikator yang buruk cenderung menghasilkan pembelajaran yang buruk pula, dan model pembelajaran langsung membatasi kesempatan guru untuk menampilkan banyak perilaku komunikasi positif. 4. Langkah-langkah pembelajaran model pembelajaran langsung atau direct instruction. Menyampaikan tujuan, menyiapkan siswa. Yang B, menyampaikan tujuan. C, menyiapkan siswa. D, presentasi demonstrasi. E, mencapai kejelasan. F, melakukan demonstrasi. G, mencapai pemahaman dan penguasaan. H, berlatih. I, memberikan latihan terbimbing. Dan J, mengecek pemahaman dan memberikan umpan. Yang B, model pembelajaran tidak langsung. 1. Pengertian pembelajaran tidak langsung. Strategi pembelajaran tidak langsung atau indirect instructional ini merupakan hasil dari Carl Rogers. Rogers mengaplikasikan strategi konseling tersebut dalam pembelajaran dia, meyakini bahwa hubungan manusia yang positif dapat membantu individu berkembang. Adapun keunggulan dan kelemahannya yaitu kelebihannya terlebih dahulu dari pembelajaran tidak langsung diantaranya. Yang pertama, dapat meningkatkan aktivitas siswa. Kedua, dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam memperoleh dan memahami informasi dengan sendirinya. Kelemahan dari pembelajaran tidak langsung diantaranya adalah strategi pembelajaran ini membutuhkan waktu yang lama untuk mencerna. Kedua, siswa dapat menjadi kurang kendali karena kurangnya kontrol dari guru. Seperti itu. Yang C, model pembelajaran interaktif. Pembelajaran interaktif merupakan pendekatan belajar yang merujuk pada pandangan konstruktivis. Dan yang D, model pembelajaran eksperimen atau metode eksperimen. Percobaan adalah penyajian pembelajaran di mana siswa melakukan percobaan dengan mengalami dan membuktikan sendiri sesuatu yang dipelajari. Seperti itu. Dan kelebihan dan kelemahannya. Kelebihan metode eksperimen ini yaitu metode ini dapat membuat anak didik lebih percaya atas kebenaran atau kesimpulan berdasarkan percobaannya sendiri daripada hanya menerima kata guru atau buku. Yang kedua, anak didik dapat mengembangkan
sikap untuk mengadakan studi, eksplorasi, atau menjelajahi tentang ilmu dan teknologi. Nah, kelemahan metode eksperimen yaitu tidak cukup alat-alat mengakibatkan tidak setiap anak didik berkesempatan mengadakan eksperimen. Nah, B. Jika eksperimen memerlukan jangka waktu yang lama, anak didik harus menanti untuk melanjutkan pelajaran tersebut. Nah, yang E. Model pembelajaran mandiri. Strategi pembelajaran mandiri merupakan strategi pembelajaran yang bertujuan untuk membangun inisiatif individu, kemandirian, peningkatan diri. Belajar mandiri juga bisa dilakukan dengan teman atau sebagai bagian dari kelompok kecil. Nah, kelebihan dan kelemahan dari belajar mandiri ini adalah yaitu membentuk peserta didik mandiri dan bertanggung jawab. Yang kedua, mahasiswa mendapatkan kepuasan belajar melalui tugas-tugas yang diselesaikan. Nah, itu kelebihannya. Dan kelemahannya yaitu bila diterapkan kepada peserta didik yang belum dewasa, ia belum bisa belajar secara mandiri. Nah, masih memerlukan bimbingan. Seperti itu. Yang kedua, apa yang didapat di dalam pembelajaran mandiri masih belum tentu benar. Maka perlu melakukan pertanyaan atau diskusi. Nah, itu saja dari materi dari kelompok 5 yang bisa saya jelaskan sedikit. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.